Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, direksi maupun perwakilan dari manajemen perusahaan tercatat, para tamu undangan serta peserta yang telah hadir pada acara Public Expose yang hari ini merupakan hari keempat. Pada hari keempat ini akan terdapat 12 perusahaan tercatat atau emiten yang akan memaparkan update kinerja perusahaan mereka. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu dari emiten-emiten tersebut. Public Expose Live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat bagi para investor dan juga calon investor untuk mengetahui berbagai perkembangan, rencana serta strategi perusahaan ke depannya yang nanti akan dipaparkan langsung oleh para emiten tersebut. Semoga dengan acara Public Expose Live 2021 ini menjadi sarana bagi investor dan calon investor untuk bisa lebih mudah mengakses informasi dan juga menambah keyakinan bagi investor dan calon investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti Public Expose dan sekali lagi semoga informasi yang didapatkan nanti bermanfaat buat Bapak Ibu calon investor untuk memberikan guidance buat Bapak Ibu dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem bagi hasil dan jual beli berkeadilan yang menjadi prinsip perbankan syariah masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman Jalur Sutra. Sejarahnya dapat kita lacak di sejumlah dokumen dan praktik-praktik masyarakat. Prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Institusi perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah, yang kemudian meluas hingga tiba di Indonesia. Semangat bersyariah di masyarakat muncul dengan hadirnya perbankan syariah. Berbagai produk layanan perbankan seperti solusi pembiayaan, pendanaan, hingga beragam transaksi dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya. Zaman berganti dan teknologi maju sedemikian pesat. Dunia digital menuntut perubahan yang cepat. Bank syariah yang modern tak lagi hanya mengandalkan loyalitas dan eksklusivitas umat. Pelayanan profesional yang inklusif serta inovasi produk dan fitur harus menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Untuk itulah kami hadir hasil sinergi dari 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang modern untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan seluruh lapisan masyarakat yang beragam, serta memiliki visi global.
semuanya demi memajukan ekonomi seluruh umat dan meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena Bank Syariah Indonesia percaya inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam sesi paparan publik oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun acara Public Expose Live 2021 diadakan dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Kinanti Marta akan bertindak sebagai moderator pada sore hari ini untuk memandu sesi paparan publik oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Informasi singkat, PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek pada tanggal 9 Mei 2018 dengan kode perdagangan BRIS yang bergerak di bidang usaha perbankan syariah sehingga perseroan masuk dalam sektor keuangan. Perseroan saat ini merupakan gabungan dari 3 perusahaan bank syariah milik negara, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri yang resmi bergabung pada tanggal 1 Februari 2021, sehingga menempatkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, senang sekali saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari Perseroan. Yang terhormat Bapak Ngatari selaku Wakil Direktur Utama 1 PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu. Selamat sore Bapak, terima kasih. Yang kedua adalah Bapak Ade Cahyo Nugroho selaku Direktur Keuangan dan Strategi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selamat sore Pak Ade Cahyo Nugroho. Sore Mbak. Terima kasih Bapak. Yang ketiga adalah Ibu Tribuana Tunggadewi selaku Direktur Kepatuhan dan SDM dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selamat sore Ibu Tribuana. Selamat sore. Terima kasih Bu. Yang keempat adalah Bapak Ahmad Syafi'i selaku Direktur Teknologi Informasi dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selamat sore Pak Ahmad Syafi'i. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah Ibu Tiwo Widya Stuti selaku Direktur Manajemen Risiko dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selamat sore Ibu Tiwo. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu manajemen. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada para peserta. Yang pertama, bagi para peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan di aplikasi Zoom, yang kemudian akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab. Kemudian di akhir acara ini akan ada pengundian door prize untuk para peserta yang tertarik ikut serta. Mohon agar dapat mengisi kuesioner sesuai link yang terlihat pada fitur Q&A dan pada running text yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Baik, hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah paparan publik yang akan disampaikan oleh perwakilan manajemen PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kepada Bapak Ngatari dan Bapak Ade Cahyo Nugroho, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada IDX yang memfasilitasi Public Expose secara live, serta kepada investor dan analis yang telah waktunya untuk menghadiri Public Expose Live 2021 PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya akan memperkenalkan jajaran direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang hadir pada sore hari ini. Pertama, saya sendiri, Ngatari, selaku Wakil Direktur Utama 1. Yang kedua, Direktur Finance and Strategi, Bapak Ade Cahyo Nugroho. Selamat sore Pak Cahyo.
Direktur Compliance and Human Capital, Ibu Tribuana Tunggodewi. Bu, selamat sore, Dewi. Direktur Risk Management, Ibu Diwul Widyastuti. Sore, Ibu. Direktur Information Technology and Operation, Bapak Ahmad Syafi'i. Selamat sore, Pak Syafi'i. Bapak dan Ibu peserta Public Expose Live 2021 yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk dapat memaparkan terkait dengan pertama, kondisi makroekonomi dan industri perbankan, yang kedua, strategi bisnis BSI, yang ketiga, financial highlight untuk semester 1 tahun 2021, yang keempat, digital update, dan selanjutnya adalah penghargaan dan target Grade. Lanjut. Bapak dan Ibu peserta Public Expose Live yang kami hormati, sebelum masuk ke dalam pemaparan kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk, kami akan menyampaikan perkembangan ekonomi makro dan perbankan. Kita bersyukur pada semester 1, ekonomi Indonesia mulai rebound dengan pertumbuhan 7,07%. Kita berharap dengan mulai masifnya vaksin dan pelonggaran PPKM secara bertahap, pandemik mulai bisa diatasi sehingga kita dapat hidup normal kembali dan ekonomi tumbuh untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Lanjut. Bapak dan Ibu analis dan seluruh partisipan, alhamdulillah di tengah kondisi ekonomi yang menantang karena pandemi COVID, industri perbankan nasional dan perbankan syariah mulai menunjukkan perbaikan. Dari sisi pertumbuhannya adalah sebagai berikut. Pertama, aset perbankan syariah tumbuh 15,8% year on year pada Juni 2021. Pembiayaan perbankan syariah tumbuh 7,35% year on year pada Juni 2021, sementara secara nasional tumbuh di bawah 1%. Dana pihak ketiga perbankan syariah tumbuh 16,54% year on year pada Juni 2021. Secara kualitas, bank syariah juga relatif terjaga dengan NPF sekitar 3,3%. Lanjut. Pemegang saham pengendali BSI adalah 3 bank BUMN, yakni BMRI, BBNI, dan BBRI. Alhamdulillah di tengah kondisi market yang sejak tahun lalu dalam kondisi kinerja saham BRIS berada di atas rata-rata pasar, yaitu sebesar 2,22% secara year to date. Lanjut. Berikutnya, kami akan menyampaikan strategi bisnis yang ditempuh perseroan. Fokus strategi BSI pada tahun 2021 adalah pertama, integrasi operasional pasca legal merger. Yang kedua, mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan sustain. Yang ketiga, memanage efisiensi. Dan yang keempat, akselerasi kapabilitas digital. Lanjut. Bapak dan Ibu peserta Public Expose Live yang berbahagia, alhamdulillah proses integrasi operasional pasca legal merger yang kami namakan roll out berjalan. Sampai saat ini kami sudah berhasil melakukan migrasi sebanyak 8,85 juta rekening nasabah Ekbris dan Ekbnis atau sudah mencapai 100% dari total rekening Ekbris dan Ekbnis non-pemerintah. Begitu pula dengan migrasi outlet yang juga sudah mencapai 100% dimigrasikan ke sistem BSI. Proses rollout ini dapat kami selesaikan lebih cepat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dari sisi rekening, masih ada 1 rekening pemerintah di Aceh yang sedang dalam tahap migrasi. Lanjut.
Dengan telah selesainya migrasi, kami berharap pada 1 November 2021, semua nasabah BSI sudah menggunakan satu sistem dan BSI yang kami namakan Customer Dewan. Saat itu secara core banking, e-channel, manajemen data, kode bank, dan pelaporan sudah dalam satu sistem. Lanjut. Selesainya rollout ini akan kami lanjutkan dengan transformasi secara bertahap. Pertama, transformasi pertama yaitu penguatan risk management dan pengembangan digitalisasi dan transaksi. Transformasi kedua adalah penyelarasan, dan transformasi yang ketiga penguatan bisnis proses dan bisnis internasional. Kami harap bisa mencapai cita-cita menjadi top 10 Global Islamic Bank. Lanjut. Kita lihat sama-sama saat ini BSI berada pada posisi atau peringkat ke-7 dari segi aset perbankan di Indonesia. Dan pada tahun 2025 mendatang BSI memiliki visi untuk dapat menjadi 10 besar bank dengan kapitalisasi pasar terbesar secara global. Lanjut. Untuk mencapai visi tersebut, BSI memiliki visi diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Dan yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pemaparan selanjutnya mengenai kinerja keuangan BSI semester tahun 2021 akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ade Cahyo Nugroho, Direktur Finance Strategi BSI. Kami persilahkan Pak Cahyo. Terima kasih kepada Pak Ngatri. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta acara Public Expose pada hari ini. Slide selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, tentu kami bersyukur di tengah situasi pandemi yang sebenarnya masih terjadi di Indonesia dan juga di tengah-tengah proses integrasi operasional yang sedang kami lakukan sebagaimana disampaikan oleh Pak Ngatari tadi, Bank Syariah Indonesia tetap mampu mencatat kinerja keuangan yang baik, di mana kita lihat baik dari sisi pertumbuhan volume, profitability, maupun dari sisi rasio keuangan lainnya menunjukkan progres yang lebih baik daripada tahun sebelumnya atau lebih baik daripada ketiga bank lagi. Dari sisi volume bisa kita lihat baik dari sisi aset, pembiayaan, dana pihak ketiga menunjukkan pertumbuhan double digit. Tentu hal ini kita syukuri karena memang salah satu tema kita di tahun pertama ini adalah bagaimana Bank Syariah hasil gabungan ketiga bank ini bisa menciptakan neraca yang sehat dan sustain. Pertumbuhan neraca tersebut berakibat pada perbaikan daripada profitability kita, di mana memang bisa kita lihat bahwa laba bersih setelah pajak daripada Bank Syariah Indonesia mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Tercatat pertumbuhan sebesar 34%, di mana yang tentu kita juga cukup happy kembali di usianya yang masih sangat muda sebenarnya. Kita memiliki PPOP atau pendapatan operasional yang cukup kuat, di mana sampai dengan Juni kita memiliki pre-operating profit itu mencapai 4,2 triliun, tumbuh hampir 20% year on year. Pertumbuhan yang baik di sisi neraca maupun dari profitabilitas akhirnya tercermin juga dari sisi rasio keuangan, di mana kita beberapa rasio keuangan mencatat perbaikan yang cukup signifikan. Misalkan dari sisi cost of fund bisa kita turunkan dari angka 2,78 ke angka 2,14%. Begitu juga dari sisi NIM yang mengalami perbaikan menjadi 6,3%. Dan akhirnya return on asset maupun return on equity juga mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Merger ini juga diharapkan menghasilkan tingkat efisiensi yang baik
Dan alhamdulillah kembali di usianya yang sangat muda, proses merger yang baru berjalan 5 bulan ini, dari sisi rasio keuangan, khususnya cost efisiensi rasio maupun BOPO juga mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Next. Dari sisi kualitas aset juga begitu, bisa kita lihat khususnya daripada NPF yang mengalami perbaikan signifikan. Saat ini NPF net dari Bank Syariah Indonesia sudah berada di level di bawah 1%, menggambarkan bahwa bank ini selain memiliki profitabilitas yang bagus, juga mampu membentuk cadangan yang memadai untuk mengantisipasi pemburukan kualitas yang mungkin terjadi karena situasi memang belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Hal ini tercermin juga dari rasio seperti cash coverage kita, yang meningkat signifikan dari 105% di tahun lalu, saat ini telah menyentuh di kisaran 144%. Dari sisi capital, seiring dengan perbaikan daripada profitabilitas Bank Syariah Indonesia, juga mengalami peningkatan yang cukup baik, sehingga capital adequacy ratio, baik CAR secara umum maupun CAR Tier 1 capital kita juga mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Next. Secara lebih detail terkait dengan pertumbuhan profitability, memang kita bisa melihat pertumbuhan laba bersih kita yang sebesar 34% year on year. Memang driver utamanya adalah pertumbuhan dari margin bagi hasil bersih kita yang tumbuh 24,65%. Atau kalau di bank konven ini adalah pendapatan bunga bersih kalau di bank konven. Ini adalah hasil kombinasi antara kami secara terstruktur melakukan restrukturisasi dengan sangat baik, ya. Pola restruknya kita perbaikin, diiringi dengan penurunan cost of fund, sehingga ini dampaknya memang sangat positif untuk margin dan bagi hasil bersih kita. Dari sisi fee based income, meskipun ini terlihat flat, tapi ada beberapa area utama seperti electronic channel yang mampu mencatat pertumbuhan yang sangat baik. Pertumbuhan fee based income yang masih flat ini terkait juga dengan kondisi memang bisnis haji dan umroh belum bisa kita jalankan selama masa pandemi ini. Tapi bila nanti sudah dijalankan, pandemi sudah selesai, mungkin ini sangat promising kita untuk kembali mendorong angka fee based income kita. Terkait dengan biaya overhead, kita lihat walaupun mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi, tapi sebenarnya lebih kepada kita menata ulang alokasi biaya, di mana tahun lalu biaya di semester 1 memang relatif kecil, menumpuk di semester 2, tapi di tahun 2021 ini kita perbaikin, sehingga nanti akhirnya pertumbuhan biaya kita akan kita perkirakan sekitar 10%. Sehingga nanti kita punya operating profit, insya Allah tetap bisa mengalami pertumbuhan yang baik, di mana tahun lalu 1 tahun 6,986 triliun, saat ini BSI setengah tahun sudah mencatat 4,2 triliun. Terkait dengan CKPN, rasanya pressure terhadap kualitas sudah jauh lebih menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun ini kita lebih fokus kepada membentuk cadangan yang lebih baik, kembali membangun struktur neraca yang lebih sehat, lebih sustain untuk Bank Syariah Indonesia. Next slide. Sedikit terkait dengan perkembangan fee based income, ke depan Bank Syariah Indonesia akan terus mendorong fee based ratio kita, khususnya melalui transaksi electronic channel dan transaksi kas daripada perbankan syariah. Kita lihat electronic channel kita dan fee based income dari bisnis gadai kita mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Ini sangat menjanjikan Bapak Ibu sekalian, karena ke depannya electronic channel khususnya akan menjadi driver utama dari pertumbuhan fee based income kita, seiring dari meningkatnya jumlah active user mobile banking kita. Memang dengan gabungan 3 bank ini, kita sangat berharap bahwa jumlah customer digital kita akan terus meningkat ke depannya sebagai channel utama kita dengan nasabah, yang tentu ini sejalan dengan pandemi dan juga sejalan dengan digitalisasi yang sedang menjadi arah daripada pengembangan bank ke depan. Next. Nah, terkait sedikit dengan NIM, kita tentu paham sekarang adalah era suku bunga murah gitu ya, dan tentu kita merespon dengan sangat positif, di mana bisa kita lihat bahwa dari sisi pembiayaan sebenarnya secara yield ini kita relatif flat, tapi kenapa kita punya NIM bisa lebih baik, karena memang dari sisi cost of fund bisa kita manage untuk
untuk kita turunkan secara cukup signifikan. Hal ini mungkin dilakukan karena kembali dengan bergabungnya 3 bank ini, BSI memiliki ruang likuiditas yang cukup ample, yang membuat kita memiliki room untuk melakukan restrukturisasi daripada profil DPK kita. Sehingga bisa kita lihat di sisi sebelah kanan, bagaimana cost of fund per produk Bank Syariah Indonesia juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, khususnya dari sisi deposito. Sedangkan dari sisi yield ini bisa kita pertahankan lebih karena portofolio mix yang lebih baik, portofolio mix yang lebih sehat, sehingga yield-nya juga bisa terjaga dengan relatif baik gitu. Meskipun kita sadar juga pricing kita ke nasabah juga otomatis ikut turun juga, tapi ini kita barengi dengan perubahan mix daripada portofolio pembiayaan kita. Next. Terkait dengan cost of fund, kembali struktur DPK kita bersyukur tentu Bank Syariah Indonesia dengan proses merger yang tengah kita lalui tidak menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah Indonesia. Justru kita sangat excited melihat pertumbuhan dana pihak ketiga kita, khususnya dari sisi tabungan yang bisa tumbuh cukup baik ya, 17%, dan tumbuh di tabungan-tabungan kas syariah, yaitu tabungan wadiyah. Itu tabungan yang merupakan ciri khas daripada produk perbankan syariah. Tentu bagaimana respon masyarakat Indonesia, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap berdirinya Bank Syariah Indonesia, yang ke depan kembali kita pengen lebih agresif lagi meningkatkan produk tabungan ini, karena memang ini yang sangat relevan dengan target market kita, target segmen kita di Bank Syariah Indonesia. Next. Dari sisi pembiayaan, kembali fokusnya adalah membangun kualitas neraca atau kualitas pembiayaan yang sehat dan sustain. Di masa pandemi ini kita sadar bahwa segmen produktif, khususnya di segmen wholesale dan SME, merupakan segmen yang sangat terdampak oleh pandemi. Untuk itu shifting fokus pembiayaan kita di awal pendirian daripada Bank Syariah Indonesia, kita fokuskan kepada bisnis consumer, di mana kita bisa lihat pertumbuhannya cukup agresif, year on year bisa tumbuh hampir 27%, lebih dari 27%, dengan kualitas memang di tengah situasi pandemi ini relatif bisa terjaga. Tentu portofolio mix ini sesuatu yang kita harapkan ke depannya akan memberikan bukan hanya kualitas pembiayaan yang baik, tapi juga yield yang memadai untuk pertumbuhan profitabilitas daripada Bank Syariah Indonesia. Next. Dari sisi produk mix, untuk produk consumer secara khusus, kami sampaikan memang targeted customer kita salah satunya adalah fixed income, di mana kita tentu sangat bersyukur pemerintah memberikan kesempatan kepada Bank Syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia, untuk menjadi salah satu bank penerima payroll pegawai negeri, yang kita lihat year on year pertumbuhannya bisa mencapai 80%. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini adalah sinyal awal yang sangat positif bagaimana Bank Syariah Indonesia ke depan akan terus tumbuh dan berkembang, memiliki performance yang baik gitu. Jadi 5 bulan pertama ini kita bersyukur bisnis-bisnis yang memang masih terbuka di era pandemi ini bisa kita grab dengan sangat baik. Next. Terkait dengan fokus UMKM, kembali kami sampaikan bahwa segmen ini tentu adalah salah satu segmen yang sangat terdampak oleh pandemi, tapi kita di BSI memiliki komitmen untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM di Bank Syariah Indonesia, sehingga kita lihat porsinya di pembiayaan kita juga mengalami peningkatan walaupun belum terlalu signifikan. Kita harapkan setelah pandemi ini berlalu, tentu komposisi UMKM ini dapat lebih baik lagi, dan diiringi dengan kualitas pembiayaan yang sehat juga. Next. Terkait dengan bagaimana kontribusi kita terhadap perbaikan pemulihan ekonomi nasional, BSI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia dan bank syariah terbesar di Indonesia, kita terus berpartisipasi terkait dengan program-program pemerintah, termasuk program PEN, di mana kita dipercayakan mengelola dana sekitar 3 triliun, dan alhamdulillah bisa kita leverage sangat dengan lebih baik lagi, dan kita juga melibatkan belasan ribu customer kita untuk kita bantu selama masa pemulihan ekonomi nasional ini. Next.
Terkait dengan kualitas pembiayaan juga yang kita rasakan adalah Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan Pak Ngatari tadi, seiring dengan perbaikan ekonomi, memang kita melihat ya, pressure daripada pandemi COVID terhadap kualitas pembiayaan sudah semakin menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Tentu ini hal yang positif buat kita semua di industri perbankan. Di BSI sendiri kami internal terus berkonsolidasi untuk memperbaiki daripada pengelolaan pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi tentunya, tapi juga bagaimana kita melakukan penataan kembali daripada financing at risk yang kita miliki di Bank Syariah Indonesia, dan kita lihat secara percentage angkanya juga sudah mengalami penurunan juga gitu. Tahun 2020 21%, sekarang sudah 20% gitu. Jadi ini sesuatu yang terus ingin kita jalankan di Bank Syariah Indonesia, bukan hanya secara pertumbuhan bisnis yang tadi bisa double digit, tapi juga memiliki kualitas yang baik sehingga ujungnya adalah profitability yang sehat dan sustain daripada Bank Syariah Indonesia. Next. Bapak Ibu sekalian, selain perkembangan bisnis seperti telah kami paparkan sebelumnya, kami ingin juga mengupdate mengenai Bapak Ibu mengenai strategi digital yang akan kita kembangkan di Bank Syariah Indonesia. Next, paham bahwa kami saat ini bersaing tentu berada di liga yang berbeda, di mana Bank Syariah Indonesia hari ini adalah salah satu top 10 banks di Indonesia, sehingga sangat penting bahwa kami memiliki layanan digital yang bukan hanya setara, tapi juga memiliki karakter khas daripada perbankan syariah. Untuk itu, Bapak Ibu secara strategi, bagaimana kita mendiferensiate diri kita dengan perbankan konvensional, kami mencoba menghadirkan fitur yang sangat ciri khas syariah, di mana kita bukan hanya memberikan layanan finansial, tapi di fitur digital kita juga menghadirkan layanan sosial dan spiritual. Tentunya dengan pembedaan ini kita berharap masyarakat bisa melihat bagaimana kita berbeda dengan bank tradisional atau bank konvensional lain yang ada di Indonesia. Layanan spiritual ini tentu meliputi macam fitur, mulai dari waktu sholat, kiblat, Al-Quran, lokasi masjid, dan seterusnya. Sedangkan dari sisi sosial, kita melihat tren yang sangat baik, respon yang sangat baik, di mana transaksi sosial terkait dengan zakat, infak, sedekah wakaf melalui platform digital di BSI, responnya sangat luar biasa positif. Tentu menghadirkan dua solusi sosial dan spiritual ini bukan berarti Bank Syariah Indonesia tidak memiliki layanan finansial yang baik. Jadi kita punya produk layanan finansial yang sama baiknya, bisa juga untuk top up GoPay, bisa juga untuk bahkan bisa untuk beli emas juga, dan layanan finansial yang setara bahkan atau sama baiknya dengan bank konvensional. Next. Jadi ini benar-benar kita terjemahkan dalam layanan mobile banking kita, di mana Bapak Ibu nanti bila ingin mencoba bisa melihat bagaimana kita punya mobile banking yang memang hadir secara nah, bagaimana kita bisa membedakan ini terus, tentu fiturnya terus kita kembangkan gitu. Jadi macam-macam termasuk program wakaf, misalkan di tengah itu kita bisa berpartisipasi untuk membangun rumah sakit yang rasa-rasanya di Indonesia nggak banyak mobile banking perbankan yang bisa menampilkan fitur seperti ini. Tentu kalau kita lihat secara lebih detail, next. Tentu kita pengen memastikan fitur ini direspon positif oleh masyarakat. Nah kami, Bapak Ibu perlu kami update, kami bersyukur sekali dengan merger ini, pengguna dari BSI Mobile kita mengalami lonjakan yang signifikan. Tahun lalu relatif hanya 500 ribuan aktif user, kami barusan diupdate di akhir Agustus, jumlah aktif user kita meningkat menembus angka 1,4 juta orang. Artinya hampir 1 juta selama proses merger ini, kita mengalami penambahan jumlah aktif user. Bahkan register usernya juga menembus angka yang jauh lebih signifikan lagi di atasnya. Kita punya fee-based income yang berasal dari mobile banking tumbuh signifikan. Next mungkin. Jadi kita juga pengen memperlihatkan di next slide, bahwa tadi fitur-fitur sosial spiritual tadi direspon juga dengan positif oleh user daripada mobile banking daripada BSI. Di mana kita lihat
transaksinya bukan hanya meningkat terkait dengan pembelian pulsa simpati atau payment OVO atau payment ShopeePay yang tumbuhnya luar biasa signifikan, tapi infak dan sedekahnya juga meningkat juga. Artinya memang ini ciri khas daripada Bank Syariah Indonesia. Kita pengen menghadirkan kembali ya sisi perbankan syariah yang modern, yang update, tapi tidak meninggalkan value daripada syariah banking. Nah tentu ini ke depan kita pengen channel digital ini menjadi channel utama kita yang bukan hanya menghadirkan kemudahan, tapi juga menghadirkan efisiensi yang lebih baik buat dari sisi perbankannya. Mungkin terakhir ini sedikit aja. Jadi beberapa fitur, misalkan sekarang kita bisa buka rekening online biometrik di mobile banking kita, bisa cicil emas yang rasanya hanya di Bank Syariah Indonesia. Ini bisa kita lakukan. Selain tentunya ada konten Islami, pembukaan rekening, bahkan pembiayaan digital sekarang bisa kita lakukan semua di mobile banking Bank Syariah Indonesia. Terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengupdate sedikit mengenai apresiasi yang kami terima. Tentu kami sadar usia Bank Syariah Indonesia masih sangat muda, baru 5 bulan resmi beroperasional, tapi alhamdulillah tadi kinerja keuangannya sudah mulai menunjukkan progres yang sangat positif. Dan di sisi lain juga alhamdulillah banyak pihak ketiga juga yang mulai mengapresiasi dari keberadaan Bank Syariah Indonesia. Tapi tentu kita sadar PR kita belum selesai, mimpi kita masih jauh. Tadi Pak Wadirut sudah menyampaikan bahwa kita pengen menjadi top 10 in the world untuk perbankan syariah, dan yang pasti juga memiliki posisi yang lebih baik di perbankan nasional. Next, guideline kita dengan perkembangan terakhir tersebut, guideline di tahun next saja. Guideline pertumbuhan bisnis kita rasanya belum berubah. Kemarin memang sempat kita khawatir terkait dengan PPKM ya kedua, tapi rasa-rasanya kita masih optimis ya, masih optimis bahwa dari sisi profitability maupun pertumbuhan kita masih inline dengan apa yang kita sampaikan di awal-awal merger ini. Kita perkirakan pertumbuhan pembiayaan dan pendanaan masih bisa kita catat secara positif dengan NIM yang terjaga, kualitas yang juga relatif terjaga, dan mungkin dari sisi profitability juga kita tetap konsisten. Insya Allah tahun ini BSI akan mencatat profitability sekitar 2,9 sampai dengan 3 triliun sesuai dengan apa yang kita sampaikan di awal pendirian daripada Bank Syariah Indonesia. Demikian Pak Ngatari yang dapat kami sampaikan terkait dengan proses kinerja, digitalisasi, dan update mengenai guideline BSI sampai dengan akhir tahun 2021. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Ngatari dan Bapak Ade Cahyo Nugroho atas paparan yang sangat menarik dan sangat insightful terkait perkembangan industri perbankan syariah dan juga perkembangan dari kinerja dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk semester 1 tahun 2021. Baik Bapak dan Ibu, agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami izin telah memilih pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang telah disampaikan melalui feature Q&A. Dan untuk sesi pertama kepada Bapak dan Ibu Direksi, mohon izin kami menyampaikan 3 pertanyaan pertama. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Agung Prabowo. Selamat sore, izin bertanya, apakah BRIS akan membagikan dividen di tahun ini atau tahun depan? Terima kasih. Dan yang kedua, ada pertanyaan terkait dari Ibu Farahdina Alifah. Assalamualaikum, selamat sore Bapak dan Ibu, izin bertanya. Saat ini industri halal semakin berkembang pesat. Tentu BSI melihat ini sebagai peluang bisnis yang dapat dioptimalkan. Bagaimana strategi dari BSI dalam meningkatkan dan mengembangkan industri halal ini? Dan pertanyaan yang ketiga, ada pertanyaan terkait perkembangan digital, pertanyaan dari Ibu Laksista Fitria dan Bapak Muhammad Fazin Ahyar. Assalamualaikum, selamat sore. Terkait dengan kondisi saat ini di mana mulai maraknya bank digital di Indonesia, bagaimana strategi BSI dalam menghadapi fenomena tersebut? Mungkin untuk sesi pertama, izin 3 pertanyaan tersebut dulu Bapak dan Ibu.
Mohon ditanggapi oleh Bapak dan Ibu Direksi. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Agung Prabowo, kami persilahkan Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan pertama, apakah BRIS akan membagi dividen tahun ini atau tahun depan? Mungkin untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan karena keputusan mengenai dividen akan ditetapkan dalam RUPS tahunan. Jadi mungkin bisa ditunggu hasil keputusan nanti yang ditetapkan dalam RUPS tahunan di tahun depan. Sekian jawaban yang bisa kami sampaikan. Bu Dewi, selanjutnya pertanyaan kedua dan ketiga, monggo Pak Cahyo. Terima kasih. Mungkin respon saya terkait dengan industri halal. Jadi benar sekali, ini sangat menarik untuk kita garap. Memang di Bank Syariah Indonesia kita terkait dengan industri syariah ini kita mulai dengan ekosistem zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ini memang sesuatu yang sangat potensial, di mana kita sadar sebenarnya potensinya sangat besar, tapi hari ini masih digarap secara tradisional gitu ya, dan kita merasa platform digital akan menjadi jawaban kita untuk mendorong ekosistem terkait dengan JISWAF ini. Jadi memang ke depan untuk Bank Syariah Indonesia selain ekosistem JISWAF, juga kita akan mulai merambah ke ekosistem halal lainnya gitu ya. Yang kita harapkan tentu kembali ya, Bank Syariah Indonesia bisa menjadi katalisator. Kembali evidence sudah bisa kita lihat, seperti misalkan jumlah transaksi JISWAF kita yang kita lakukan melalui mobile banking kita semakin tinggi dan multipliernya semakin besar gitu. Ini sesuatu yang sangat kita bersyukur ya. Bersyukur karena kita sadar ya, umat Islam gitu ya, masyarakat Indonesia katanya salah satu masyarakat paling baik ya, paling generous di dunia. Tapi sayangnya selama ini kebaikan hati ini belum diikuti dengan fasilitas kemudahan untuk melakukan aktivitas sosial gitu. Kita lihat evidence-nya di Bank Syariah Indonesia, responnya sangat positif, peningkatannya luar biasa. Dari 1,4 juta customer aktif kita, hampir separuhnya secara aktif melakukan transaksi terkait dengan social activities. Yang pertanyaan terkait dengan bank digital, tentu kembali Bank Syariah Indonesia nggak mau ketinggalan, karena ini adalah suatu kejayaan yang akan terjadi di industri perbankan. Kita memang tentu memiliki strategi yang harus berbeda dengan bank-bank yang baru saja lahir. Kenapa kita bilang harus berbeda? Karena Bank Syariah Indonesia sudah memiliki customer base. Jadi total kita sudah memiliki 15 juta customer base yang selama ini memang sebelumnya kita layani dengan jaringan cabang. Kedepannya 15 juta dan customer base yang akan terus meningkat ini akan kita layani dengan dua cara, tetap melalui cabang dan melalui platform digital. Bedanya di cabang-cabang kita nanti akan kita equip dengan digital capability, sehingga semacam mix antara cabang dan layanan digital. Nah, ini yang kita harapkan, ini akan membantu BSI melayani nasabahnya dengan lebih baik gitu. Tentu ini kembali kita tidak akan meninggalkan konsep cabang sepenuhnya gitu, karena masih relevan dengan demand daripada masyarakat di Indonesia. Demikian pengatari, mungkin pengatari mau menambahkan. Terima kasih Pak Cahyo. Untuk kawasan industri halal, Bank Syariah Indonesia sudah bekerja sama dan kawasan-kawasan industri halal yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, kawasan industri halal di Sidoarjo, ada juga yang di Cikande dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini memberikan potensi ke depannya bagi Bank Syariah Indonesia. Untuk strategi bank digital, mohon ditambahkan Pak Syafi'i, Direktur IT Bank Syariah Indonesia. Terima kasih Pak Ngatari. Saya tambahkan terkait bagaimana BSI melakukan upaya-upaya terkait digital. Seperti Pak Cahyo sampaikan bahwa kita akan bekerja dengan dua sisi, yaitu dari jaringan cabang tetap kita kedepankan, tapi secara garis besar layanan yang sifatnya simple dan memang sudah bisa didukung sepenuhnya memanfaatkan teknologi, maka BSI akan melayani itu secara digital lengkap.
Nah, itu adalah peran digitalisasi dalam rangka BSI lebih efisien, lebih cepat memenuhi kebutuhan, baik itu di saat pandemi maupun kebutuhan di era digital ke depan. Jadi pada prinsip semua layanan yang akan dicabang selama ini dilakukan, apabila itu layanan yang telah memiliki teknologi yang mendukungnya, kami akan alihkan sepenuhnya melalui layanan digital yang kami sebut sebagai layanan atau aplikasi super apps. Nanti super apps kami kembangkan betul-betul semua layanan yang sifatnya sederhana bisa dilakukan secara cepat melalui digital, memberi kemudahan kepada nasabah dimanapun maupun kapanpun. Demikian Pak Ngatari tambahnya. Terima kasih. Baik, Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu atas tanggapannya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu dari peserta yang hadirin yang hadir pada sore hari ini. Izin kembali Bapak dan Ibu, karena masih ada waktu, saya buka sesi kedua. Terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dari Bapak Fauzul Muhammad. Selamat sore. Kenapa pendapatan dari Treasury turun sampai 70%? 70% ya Pak, terima kasih. Yang kedua ada dari Bapak Probo Susanto. Assalamualaikum. Izin bertanya bagaimana strategi ataupun kontribusi yang akan BSI lakukan untuk UMKM ke depannya. Yang ketiga dari Ibu Faradina Alifah. Assalamualaikum, selamat sore Bapak dan Ibu. Izin bertanya di tengah kondisi pandemi seperti ini, alhamdulillah BSI mampu menunjukkan kinerja yang baik. Selanjutnya bagaimana peran BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional. Mohon izin Bapak Ibu dan 3 pertanyaan tersebut. Terima kasih. Yang pertama, Pak Ade Cahyo, monggo. Makasih Pak Fauzul Muhammad. Jadi terkait dengan penurunan pendapatan Treasury ini sangat relevan dengan bisnis haji dan umroh, di mana memang selama masa pandemi ini benar-benar bisnisnya nggak berjalan. Sedangkan salah satu fee base utama Treasury ini adalah daripada transaksi forex mata uang Arab atau SAR gitu. Jadi kita kehilangan signifikan dari bisnis ini, tapi tentu ini sesuatu yang kita harapkan ketika nanti bisnis haji dan umroh kembali dibuka, kita bisa lebih agresif lagi menggarap potensi fee-based income dari transaksi forex terkait dengan mata uang SAR. Demikian. Terima kasih Pak Cahyo. Yang kedua, pertanyaan Pak Susanto, strategi BSI untuk UMKM. Pak Susanto, kami jawab bahwa saat ini sesuai ketentuan Bank Indonesia bahwa kita perbankan di Indonesia ini wajib menyalurkan UMKM minimal 20% dari total kreditnya atau total pembiayaannya. Jadi Bank Syariah Indonesia saat ini tetap komit untuk memenuhi ketentuan dari otoritas, dan otoritas rupanya akan meningkatkan porsi UMKM ini dari 20% menuju 30% secara bertahap. Tentu saja Bank Syariah Indonesia akan melakukan penyesuaian, akan menyesuaikan dengan ketentuan dari otoritas atau stakeholder, kita akan tetap penuhi, Pak Susanto. Pertanyaan yang ketiga, Bu Diwul, monggo Bu Diwul, peran BSI terhadap perekonomian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID ya. Jadi memang menjadi isi nasional bagaimana kita menghadapi dampak pandemi COVID ini secara nasional. Demikian juga di Bank Syariah Indonesia, kami memiliki nasabah restru sebagai dampak COVID ini restru total 29 triliun. Namun demikian, kami berusaha dan kami mengapresiasi atas stimulus dari pemerintah untuk relaksasi dari pembiayaan-pembiayaan yang mengalami dampak COVID. Dan insya Allah sampai dengan saat ini terhadap nasabah-nasabah yang mengalami dampak pandemi COVID ini bisa kita manage dengan baik, sehingga secara nasional pun kami juga memfollow up dengan program
program pengatasan pandemi COVID seperti penyaluran pen dan sebagainya, sehingga dampak secara nasional bisa lebih diminimalisir. Demikian Pak Katari, terima kasih. Terima kasih Bu Diwul. Kami serahkan Ibu Kinanti. Terima kasih Pak Ngatari dan Bapak Ibu Direksi atas tanggapannya. Karena masih ada waktu, mohon izin Bapak Ibu kami buka satu sesi kembali dengan 3 pertanyaan karena pertanyaan dari peserta cukup banyak nih Bapak Ibu, sangat antusias sekali dengan BRIS. Yang pertama dari Bapak Ditya, produk unggulan apa yang diyakini dapat memberikan support terbesar dalam menunjang kinerja positif dari BSI ke depannya? Yang kedua dari Bapak Reza Pahlevi, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana strategi BSI agar dapat menggait nasabah, terutama nasabah milenial? Terima kasih. Dan yang ketiga dari Bapak Handika Prasetya Dewi Yasni, Assalamualaikum, untuk fitur gadai atau cicil emas, apa saja competitive advantage yang ditawarkan BSI dalam platform jika dibandingkan dengan platform lainnya yang ada seperti Antam, Pegadaian, dan lain-lainnya. Terima kasih. Mohon berkenan tanggapan dari Bapak dan Ibu sebagai penutup dari sesi Q&A. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kinanti. Pertama, monggo Pak Cahyo, produk unggulan BSI Pak Cahyo yang memberikan kontribusi margin yang paling bagus. Monggo. Oke, jadi terima kasih. Mungkin sekalian meluruskan daripada persepsi masyarakat umum, banyak yang bilang kalau perbankan syariah itu produk pembiayaannya mahal atau kreditnya mahal gitu. Jadi kita dengan senang hati dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia, dengan skala ekonomi yang kita miliki, saat ini kita bisa menawarkan produk-produk pembiayaan dengan harga yang sangat bersaing gitu, dengan pricing yang sangat bersaing. Jadi Bapak Ibu mungkin banyak yang belum tahu juga, misalkan untuk produk KPR ya atau GRIA kita bilangnya, BSI menawarkan pricing salah satu yang paling bagus di market saat ini. Nah, dalam kesempatan ini tentu kami pengen menyampaikan bahwa ini mungkin dilakukan di Bank Syariah Indonesia karena kembali tadi skala ekonominya jauh lebih baik, sehingga Bapak Ibu bisa melihat bahwa produk-produk unggulan kami bukan hanya unggul secara fitur, tapi pricingnya juga menarik gitu. Pricingnya menarik, dan tentu kalau untuk sisi kinerja bisa kita lihat tanpa mengorbankan daripada performance Bank Syariah Indonesia. Terkait dengan strategi milenial mungkin ya nanti saya tanggapin. Jadi kita bersyukur ya, justru milenial ini adalah salah satu target yang paling tumbuh signifikan di Bank Syariah Indonesia. Kita melihatnya memang idealisme, maturity dan muda di Indonesia semakin baik, sehingga produk-produk Bank Syariah Indonesia yang tadi bukan hanya menawarkan layanan finansial, tapi juga manfaat, kebaikan, dan keberkahan lain itu cukup direspon positif gitu. Nah, kedepannya tinggal komunikasi kita yang kita terus lanjutkan. Kita yakin milenial di Indonesia itu adalah milenial yang makin mature dan relevan kayaknya dengan strategi apa yang dijalankan di Bank Syariah Indonesia. Mungkin dari saya itu Pak Ngatari. Makasih Pak Ade Cahyo. Selanjutnya Bu Diwul akan nambahi strategi menggait nasabah milenial. Monggo Bu Diwul. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi udah dijelaskan Pak Cahyo, tapi mungkin saya nambahin. Alhamdulillah kita sadar banget bahwa milenial ini nanti ke depan akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Indonesia. Dan mereka juga punya kekuatan ekonomi tersendiri. Sehingga kami BSI secara agresif sudah menyiapkan produk-produk khusus untuk milenial. Sebagai contohnya adalah Griasi Muda. Belum lama kita luncurkan Griasi Muda dengan beberapa competitive advantage yang lumayan luar biasa. Demikian juga dari Oto, karena anak sekarang kan lifestyle-nya oke lah ya, jadi kita mesti menyikapi dengan baik. Ini kayak produk-produk Oto kita bisa DP-nya 0% misalnya seperti itu. Jadi kita sangat menyadari bahwa potensi nasabah milenial ini luar biasa. Demikian Pak Ngatari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan Bu Dewi, monggo. Baik, menambahkan tadi yang disampaikan oleh
Bu Tiwul mengenai beberapa produk seperti produk strategi komunikasi kami memang lebih mengarah pada kaum milenial karena Gria itu ditujukan untuk anak-anak milenial yang baru akan memiliki rumah pertama. Kemudian kita juga sedang melakukan campaign Gen Z atau Gen Syariah. Jadi campaign kita ke arah anak-anak milenial yang meskipun trendy, namun tetap ingat waktu sholat, ingat waktu untuk beribadah, sehingga ada keseimbangan antara kehidupan antara finansial dan spiritual. Jadi arah dari strategi komunikasi kami juga menyasar pada kalangan milenial. Demikian Pak Ngatari yang bisa saya Terima sampaikan. kasih Ibu Dewi. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bapak Dia. Keunggulan produk cicil emas atau cilem, Pak Syafei, monggo. Baik, makasih Pak Ngatari. Ya, terkait yang pertama terkait cicilan emas, Bapak Ibu semua, memang ini unik dari Bank Syariah Indonesia bahwa kita menyediakan cicilan emas buat nasabah. Ini bisa dilakukan sesuai dengan apa yang dimiliki atau diharapkan target mengenai pembelian emasnya. Jadi akad yang digunakan tentu saja adalah akad murabaha. Jadi Bapak Ibu dari awal sudah tahu berapa besar yang harus dicicil dan sebagainya berdasarkan harga emas. Nah yang kedua mengenai gede emas, kelebihannya adalah Bapak Ibu sekarang di samping melalui cabang, Bapak Ibu bisa melakukan gade emas melalui mobile banking. Jadi memberikan kemudahan buat Bapak Ibu sebelum melakukan gade emas kita bisa menyediakan melalui mobile banking atau BSI Mobile. Demikian Pak Ngatari. Terima kasih Pak Syafei. Kami kembalikan Ibu Kinanti. Terima kasih sekali kepada Bapak Ngatari dan Bapak Ibu Manajemen Direksi dari PT Bank Syariah Indonesia TBK. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya dikarenakan keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan yang masuk dalam fitur Q&A dapat kami bacakan. Kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu semua. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diinfokan sebelumnya bahwa akan ada pengundian door prize pada akhir acara ini. Bagi peserta yang ingin berpartisipasi dalam pengundian door prize, mohon perkenan Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner dengan mengakses link yang terdapat pada fitur Q&A atau yang terdapat pada running text di layar Bapak dan Ibu sekalian. Kuesioner ini sangat berguna bagi kami untuk mengetahui peningkatan layanan dan kualitas atas acara yang kami selenggarakan untuk tahun yang akan datang. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum sesi paparan publik dari persoalan kami tutup, mungkin mohon perkenan dari Bapak Ngatari untuk memberikan closing remarks kepada para hadirin. Kepada Bapak Ngatari kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Public Ekpus yang sudah kami lakukan barusan. Mudah-mudahan acara ini berlanjut dengan kinerja BSI yang semakin bagus. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir. Mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi Indonesia segera membaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ngatari atas closing remarks yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, dengan telah disampaikannya closing remarks dari perseroan, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Syariah Indonesia TBK. Mari kita berikan aplaus untuk para penyaji dari PT Bank Syariah Indonesia TBK. Dan atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada manajemen PT Bank Syariah Indonesia TBK dan juga seluruh peserta yang hadir pada sesi sore hari ini. Perkuat iman, muliakan jiwa. Menanti terbit sang mentari. Terima kasih PT Bank Syariah Indonesia, jayalah selalu membangun negeri. Saya Kinanti pamit undur diri, sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.